Ya, jadi masyarakat adat tidak melihat tentang tanahnya apa tidak, tetapi silakan masuk ke tempat kami. Ribuan orang masuk ke kantor Sesat Agung. Nah, cuma sangat ironis sekali, terakhir saya datang kemarin tampak tidak terurus itu bangunan-bangunan kantor Sesat Agung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bipun, ya pun, ya kan, jawabannya seperti itu. Mulai lagi ya. Kepada channel saya kali ini, setelah saya pulang kampung, kemudian saya menengok kantor Sesat Agung Adat Megopak ya. Jadi kenapa disebut Sesat Agung? Di situ disebutnya adalah sebagai tempat bermusyawarah, tempat mendiskusikan, memusyawarahkan adanya persoalan-persoalan yang terkait dengan peri kehidupan yang diangkat oleh masyarakat adat, dan tentunya dicari penyelesaiannya itu di tempat itu. Dan di tempat itu pun juga tergambar juga 4 marga, berarti ada 4 rumah ya, 4 bangunan rumah, yaitu Suai Umpu, Wai Bulan, Wai Aji, Tegamoan. Jadi ada 4 itu. 4 rumah sosoknya itu ada nanti ya. Kita akan saksikan ini ya. Jadi memang persoalannya ya, ada hal yang membingungkan karena sistem ya peradatan di Tulang Bawang itu, sistem tersebut mungkin belum terkodifikasi ya. Tetapi apakah pernah ada kodifikasi atau tidak secara hukum adat itu kita mungkin tidak akan membahas seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa pada faktanya itu pemerintah daerah maupun pemerintahan itu memang tidak begitu melihat apa yang menjadi keputusan daripada adat di Tulang Bawang itu sendiri ya, karena memang tidak terbagi-bagi sebagaimana mungkin ada hukum adat yang menjadi hukum positif ya, seperti hukum Islam menjadi hukum positif ya, pernikahan dan sebagainya. Adat misalkan di Papua maupun di Lampung juga di Semendok ya, adat Semendoknya, dan adat di Minangkabau seperti Nini Mama dan sebagainya, apa yang menjadi keputusan adat itu menjadi hukum positif ya, jadi berlaku. Nah, ini di Tulang Bawang perlu ada bukan perumusan ya, tetapi coba melakukan reformulasi ya. Dan ini memang memerlukan satu hal yang duduk bersama, cara duduk bersama ya, equality ya, before the law ya, sebuah persamaan hak ya dalam hukum. Misalkan dari pemerintahan umum atau pemerintahan daerah dalam hal ini dengan masyarakat adat ya, itu bisa berkumpul hal-hal apa saja yang kemungkinan bisa ya diakomodir, dapat diselesaikan melalui musyawarah adat, sehingga secara hukum positifnya itu dianggap bahwa itu selesai, artinya secara adil ya. Nah, dengan adanya itu ya mungkin akhirnya masyarakat adat tidak begitu jadi mengikuti irama pemerintahan gitu ya. Kalau pemerintahan tersebut melihat bahwa hukum adat itu penting, ya maka kantor Sesat Agung terurus. Tetapi bila mana pemerintahan itu bingung atau tidak bisa menempatkan posisi, maka pemerintahan daerah pun juga tidak begitu dapat menengok atau melihat hasil daripada atau maksud saya bangunan-bangunan ya, karena sewaktu saya datang ke sana itu bangunannya agak sedikit dapat dikatakan tidak terurus kantor Sesat Agung. Padahal kantor Sesat Agung itu bagi saya di tahun 2011 itu punya sejarahnya ya. 2010-2011 sejarahnya adalah masyarakat adat Tulang Bawang nih. Saya ulang lagi ya. Masyarakat adat Tulang Bawang Megopak itu menampung masyarakat yang digusur dari Register 45 Mesuji. Jaraknya kurang lebih ada 20-30 kilo. Setelah digusur adanya karena dianggap sebagai perambah di Register 45, kemudian hasil yang setelah digusur tadi itu diungsikan di kantor Sesat Agung yang saya kunjungi ini ya. Jadi selama 2 bulan, kebetulan saya ada di situ ya. Jadi masyarakat adat tidak melihat tentang tanahnya apa tidak, tetapi silakan masuk ke tempat kami. Ribuan orang masuk ke kantor Sesat Agung. Nah, cuma sangat ironis sekali, terakhir saya datang kemarin tampak tidak terurus itu bangunan-bangunan kantor Sesat Agung tersebut.
Hajo saya Eka muliakan sangat memprihatinkan. Saya selaku marga Tegamoan ya bersama dengan masyarakat adat yang marga Boebolan, Soyu, Aji, mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama untuk melepaskan ego kita. Jangan ada perbedaan. Kita satu, masyarakat adat ini. Tidak ada yang versi A dan versi B. Mulai dari sekarang, bangun komunikasi yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Komunikasi yang sangat menentukan masyarakat adat kita. Karena apa? Mereka bertanya, siapa yang sebenarnya ini? Tapi selama 5 tahun, 10 tahun ini kebingungan. Nah, mulai dari sekarang dengan momentum yang sangat tepat ini, saya mewakili dari Marga Tegamoan mengetuk hati saudara-saudara sekalian. Mari kita bersatu, mari kita satukan pendapat kita. Bagaimana untuk kedepannya? Banyak yang peninggalan sejarah kita yang perlu kita lestarikan. Dan bisa dijelaskan Pak, kira-kira ini sebenarnya tempat apa saja? Pertama, tempat musyawarah apabila ada upacara-upacara adat. Yang kedua, tempat kita menyepakati sesuatu apa rencana kita ke depan. Iya. Ini tempat kita bertemu dan musyawarah sekaligus bersilaturahmi. Kalau struktur kepengurusannya sekarang ini dari Megopak itu masih ada. Masih berjalan, ada. Ya tinggal rekoordinasi Iya, lagi ya. betul. Nah, kalau tadi tempat kumpul, tempat apa segala terhadap persoalan-persoalan apa saja itu Iya, yang kita hadapi? Persoalan adat apa persoalan pemerintahan? Boleh juga. Dengan Iya. maksud kita bersuara menyatukan pendapat. Kemana arah kita? Iya. Apa yang kita tunggu? Nah, itu saja. Iya. Nah, jadi itu kawan-kawan sekalian yang kita ketahui di sini memang berwarna-warni pakaiannya, tetapi memang sudah menjadi satu, yaitu adat Megopak ya Pak ya? Iya. Nah, bisa dijelaskan lagi tambahan tentang Kantor Sat Agung ini? Dengan momentum Pangeran Sejagat hadir di tengah-tengah kami sebagai masyarakat adat, saya tidak mau bicara itu di belakang. Saya berbicara apa adanya. Mari kita lepaskan ego kita, seluruh masyarakat adat. Jangan hanya sekedar bicara di luar, bicara di dalam forum. Bagaimana kita untuk anak dan cucu kita nanti. Ini harapan saya selaku Marga Tegamoan sangat mengharapkan kawan-kawan ya penyumbang Toho Hajo yang punya pemikiran cerdas untuk membangun di bumi Sabumi Nyapur ini. Siapapun yang ingin dari masyarakat adat yang ingin mendapati itu silakan. Jadi rumah-rumah ini bagian dari bagian marga ya? Marga ya? Ya, Dari itu. marga ini. Silakan kalian lihat ya dengan kondisi yang sekarang. Jadi kami dari masyarakat adat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami membutuhkan sosok kepemimpinan, sosok orang yang ingin memperhatikan kami. Kami tidak akan main di belakang. Silakan kawan-kawan ingin tidak mau berbicara, tapi saya berani menyatakan yang sebenarnya. Ini adalah untuk kita semua, bukan untuk saya loh, tapi untuk anak istri kita, untuk anak dan cucu-cucu kita, untuk ke depan. Bagaimana kita? Apalagi masyarakat Menggala, anak-anak muda sekarang tidak mengenal yang namanya seni dan budaya itu tidak ada. Tahunya mereka, ya Pangeran Sejagat tahu sendirilah anak-anak muda sekarang. Nah, ini ya, jadi perlu diketahui, saya punya sejarah juga di sini. Ya bersama Bapak almarhum Lawan Mauli ya dulu ya. Dulu kami itu di sini menampung ya ribuan warga dari register 45 di sana. Yang notabene bukan masyarakat adat. Ya. Ini adalah kemuliaan daripada masyarakat adat Tulang Bawang yang sangat luar biasa. Walaupun Pangeran Sejagat ini tidak menjadi pelopor, tapi salah satunya dia akan memperhatikan kita. Ya. Nah, ini harapan saya. Ya, saya jujur saja, saya tidak akan main-main demi untuk ya kemajuan adat dan budaya Megopak Tulang Bawang. Nah, ini harapan saya. Nah, jadi kalau ada Pangeran Sejagat, ya alhamdulillah ini sudah dinobatkan menjadi wagai, menjadi itu, tapi hanya sebagian daripada masyarakat Selau itu. Kami mengharapkan nanti ada yang lebih besar lagi, ada 4 marga untuk diangkat. Kami angkat Pangeran Sejagat ini dari 4 marga. Yang sekarang adalah Idaham Beserah dengan gelar Pangeran Pangeran ketiga. Dia hanya sekedar Suai Umpu. Tapi yang ada yang lebih besar lagi, kami dari masyarakat adat Tegamoan, Boebolan,
Aji akan mengangkat saudara daripada Pangeran Sejagat. Harapan kami. Tapi ini semua ya perlu koordinasi lagi. Iya. Tidak ada yang namanya langsung jadi. Dan perlu Ya, waktu, waktu. perlu ya. Dari Marga Haji, Gila Pangeran Haji. gelar Pangeran Haji. Jadi Pangeran Sejagat, harapan kami ini ke depan untuk pemimpin Tulang Bawang ke depan, siapapun dia, dari manapun dia, itu kami harapkan bersinergi dengan adat. Iya. Karena sebagaimana pepatah mengatakan di mana bumi pijak di situ dijunjung. Iya. Nah, jadi ini alhamdulillah ini aset-aset adat ini sudah dibangun pada saat bupatinya Abdurrahman Sabini. Nah, tapi ini ada semacam miss Iya. terkait tahun ini. Jadi harapan kami ke depan Depannya, artinya Siapapun pemimpin di daerah Nah, ini perhatikan. Ya. harus memperhatikan adat. perhatikan ada dibanding Iya. itu bagaimana ngeliat di Banten, di Jogja, bagaimana itu dikatakan mau menentukan perda saja mereka itu bersurat kepada tokoh-tokoh adat. Oh, Itu luar biasa. Iya. Bagaimana kita bisa terapkan itu? Iya. Artinya menghargai adat, bagaimana saling mengisi untuk membangun Tulang Bawang. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa ternyata tulang bawang ini banyak ya adatnya itu akhirnya berkembang ke seluruh Indonesia gitu loh. Nah ini nanti akan saya berikan tuh. Tapi kalau ternyata di negerinya sendiri yaitu adat tulang bawang di Kabupaten Tulang Bawang sendiri antara pemerintahan Trenda dengan pemerintahan eksekutif tidak saling berjalan bersama, ya ini akan sangat luar biasa juga. Hasil akhirnya seperti itu. Ya, Ya. betul. Jadi timbul juga ini orasi politisnya lagi. Tapi ini yang dulu ya. Dulu beliau tidur di sini berapa lama, Mas? 2 bulan. 2 bulan, ya. Jadi yang nampung daripada saudara-saudara kita yang digusur di Register 45, yang bukan masyarakat adat Tulang Bawang, itu di sini 2 bulan. Ya, Mas Rubus ya. Apa dimintain biaya? Tidak. Coba jelaskan dulu kan dulu 2 bulan yang 2 bulan itu kayak apa gitu dulu suasananya seperti apa? Jadi gini pada tahun 2011 terjadilah penggusuran di Register 45. Waktu itu karena ketua adatnya Pak Wan Mauli kalau berhubung masyarakat yang segitu banyaknya tidak ada tempat untuk beristirahat atau untuk tempat tinggal sementara, Termasuk mengadu juga ya? tempat mengadu juga karena pemerintah daerah pun tidak peduli, pemerintah pusat pun tidak peduli, akhirnya ditampung di Satagung ini Oleh masyarakat adat Tulang Bawang gitu. Adat Megopak. Yang nampung itu ya sampai yang mengwoke itu masyarakat adat Tulang Bawang. Maka tidak salah kalau tadi Pangeran Haji menyatakan bahwa kita pemerintahan daerah harus sejalan dengan masyarakat adat ya, karena sudah menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan, kultur kemanusiaannya. Lanjut Mas Rubus kemarin itu dulu itu gimana ceritanya? Jadi ya waktu itu karena pemerintah daerah maupun pemerintah pusat waktu itu tidak peduli dengan nasib masyarakat yang waktu itu tergusur, maka ketua adat Legopak itu Bapak Wan Mauli mengarahkan untuk tinggal di sementara. Bahkan waktu itu makan minumnya pun dibantu, sampai alat masak pun dibantu. Karena waktu jam pelakunya, karena waktu jam penggusuran tempat masak dan semuanya itu kan tergusur. Jadi akhirnya tempat masak pun dibantu sampai berapa bulan lupa saya, tapi 2 bulan lebih kurang lebihnya. Berapa orang tuh, Mas? Ya ribuan, kalau berapanya kurang paham tapi ya ribuan, karena kalau tidak salah itu yang tergusur itu kan 2.700 kakak. Nah, yang masuk di sini berapa kurang tahu, jelas ribuan. Karena saya juga yang mendampingi sebagai saksi hidup, kebetulan waktu itu saya juga salah satu pelaku penggusuran, karena waktu itu masih Pam Surakarsa, tapi saya bergabung ke masyarakat. Nama saya Buhari Marsuk, perwakilan dari Marga Bulan. Gelar saya Pangeran Sampurna. Tadi tidak perlu saya ulas terlalu jauh, sudah disampaikan oleh 2 tokoh daripada Marga Tugamukan dan Marga Haji, yaitu Pangeran Haji dan Raja Pandawa. Cuman dalam tanda kutip saya di sini ini hanya memberikan satu penjelasan kepada Pangeran Sejagat, bahwasanya kami di Menggala ini bukan tidak mampu untuk bergabung dan untuk membersihkan daripada sesat agung ini. Cuma kita terjadi ada 2 kelompok dan miskomunikasi dengan pemerintah, dan ada lagi yang namanya sikap ego. Jadi
Jadi oleh sebab itu saya mewakili dari Marga Buaya Bulan meminta kepada Pangeran Sejagat bisa membantu untuk menjembatani permasalahan ini dalam arti kepemerintahan, ke masyarakat sesuai dengan kata ini Pandawa bahwasanya di setiap daerah jangankan pemerintah, perusahaan akan masuk aja itu harus ngomong sama tokoh masyarakat. Iya. Tokoh adat dulu. Iya. Baru itu pemerintah mengesahkan. Kalau memang tokoh adat masyarakat tidak mengesahkan, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang. Nah ini kejadian di Tulang Bawang, kesewenang-wenangan. Sejak zamannya Orde Baru, kami masyarakat tidak pernah diakui oleh pemerintah. Jadi kami mengharapkan, ini ingat loh, sekarang lagi bergejolak di Papua. Kalau Tulang Bawang bergerak juga, apa kejadian? Ingat kita NKRI, satu harga mati. Cuma kami minta kepada pemerintah, jangan pernah tidak menghargai oleh masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, tidak adanya negara. Jadi tolong, kita masyarakat dilecehkan, tanah kita diambil dengan cara paksa. Waktu zaman rezim Orde Baru, masyarakat termasuk salah satunya, Kakanda saya Trubus ini, kami yang nampung di sini, salah satu yang mensuplai air minum itu saya. Tapi saya tidak pernah berkata kepada orang lain. Itu nama itu dan niat amal. Waktu di sini saya yang nyuplai air karena mereka itu ada sekitar 1000-an lebih gitu ya Mas ya yang ada di sini. Jadi oleh sebab itu kami minta kepada kakanda saya pembahasan gelar Pangeran Sejagat untuk menjembati permasalahan ini sebab ini sudah berlarut-larut, terlalu masyarakat diintimidasi baik itu dari perusahaan, baik itu dari pemerintah, apalagi zaman rezim baru. Kalau sampai terjadi ngomong dibawa entah pulang lagi namanya aja yang ini ada. Nah oleh sebab itu kami minta kepada Pangeran Sejagat khususnya saya sebagai generasi muda, tolong kita masyarakat adat ini diperhatikan. Ya, itu aja penyampaian dari saya. Saya Ari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita sudah mendengar kumandang azan ya maghrib ya, kita akan istirahat sebentar dan kita akan melaksanakan ibadah salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.